Pernah nggak sih kamu ngeluarin tenaga, waktu, bahkan uang buat side hustle, tapi hasilnya nihil? Kayak ngisi air di ember yang bocor. Udah capek jualan, capek promosi, tiap hari begadang. Tapi saldo tetap aja nyangkut di angka yang receh. Kok dia bisa ya? Padahal sama-sama jualan. Apa aku yang emang gak berbakat? Tunggu dulu. Kalau kamu sering gagal di side hustle, kemungkinan besar kamu ngulangin kesalahan ini terus-menerus tanpa kamu sadari. Dan hari ini kita bongkar semuanya. Banyak dari kita memulai side hustle bukan karena niat membangun sesuatu, tapi karena tekanan. Gaji pas-pasan, cicilan menumpuk, gaya hidup makin mahal, dan akhirnya kita panik. Lalu kita bikin side hustle bukan dari strategi, tapi dari rasa takut. Dan disinilah jebakan pertamanya. Kesalahan terbesarnya adalah kamu pikir side hustle adalah jalan keluar cepat, padahal sebenarnya ini adalah jalan panjang penuh dengan jebakan dan rintangan. Side hustle itu kayak bangun rumah dari tanah kosong. Butuh blueprint, fondasi, dan waktu. Tapi kamu baru bikin akun jualan seminggu, belum mengerti produk, belum mengenal target marketnya. Udah bilang, kok nggak laku-laku sih? Gagal nih. Mentalnya udah kayak korban, nyalain semua hal di luar dirinya. Algoritma disalahin, market disalahin, bahkan dirinya sendiri disalahin. Padahal realitanya adalah side hustle nggak gagal. Yang gagal itu mindset kamu. Kamu melihat teman kamu jualan parfum dan rame. Besoknya, kamu ikut-ikutan jualan juga. Tanpa riset, tanpa keunikan, tanpa branding. Hasilnya, kosong, sepi, nggak ada trust. Kesalahan fatalnya adalah, kamu pikir dengan ngebajak strategi orang lain, kamu bisa panen hasil yang sama. Padahal kamu lupa. Yang kamu tiru cuma kulitnya aja, bukan isi dan perjuangannya. Produk yang sama bisa hasilnya beda. Kenapa? Karena positioningnya berbeda, ceritanya berbeda, dan energinya juga berbeda. Side hustle itu bukan cuma jualan produk, tapi membangun kepercayaan, menciptakan value, dan menyelesaikan masalah secara spesifik. Kalau kamu asal kopas, kamu bukan pengusaha. Kamu peniru tanpa arah. Banyak orang langsung ngegas jualan, bikin promo, pasang iklan, tapi nggak punya strategi, nggak ngerti marketnya, nggak tahu siapa targetnya. Bahkan belum tahu mau dibawa kemana bisnisnya. Kesalahan terbesarnya adalah kamu lebih fokus ke jalan cepat daripada bangun dasarnya. Bayangin, kamu bangun rumah, tapi langsung beli genteng sebelum bikin tiang. Itulah yang dilakukan sebagian besar pejuang side hustle. Mereka bikin campaign marketing, tapi gak punya positioning. Mereka bikin konten yang viral, tapi gak ada branding. Akhirnya apa? Orang datang, lihat, lalu pergi. Gak ada alasan buat stay, apalagi untuk beli. Konsisten itu penting, tapi kalau kamu konsisten di jalan yang salah, kamu cuma makin jauh dari tujuan kamu sendiri. Mau hasil gede, tapi
nggak mau keluarin uang. Mau cuan, tapi pelit sama tools, pelit sama edukasi. Padahal, setiap bisnis butuh investasi. Dan investasi terbesar bukan di iklan atau stok produk, tapi di otak dan skill kamu sendiri. Kesalahan yang sering banget kejadian adalah kamu cari semua yang gratis, tapi pengen hasil jutaan. Ironis banget kan? Mau hasil premium, tapi usahanya kelas trial. Yang kamu butuhin sekarang adalah bukan cari produk yang lebih murah, tapi naikin value kamu. Ikut kelas, belajar copywriting, pahami digital marketing, bangun brand awareness. Karena kalau kamu males modalin diri sendiri, ya jangan heran kalau market juga ogah modalin kamu. Kamu udah pernah jualan 4 hingga 5 produk, tapi semuanya cuma dicoba. 1 minggu sepi, langsung pindah. 2 minggu gak closing, langsung menyerah. Padahal bisnis itu kayak tanam benih. Kalau kamu cabut terus-terusan karena belum tumbuh, ya kamu gak akan pernah panen. Kesalahan terakhirnya adalah kamu bukan pengusaha. Kamu pelari jarak pendek. Side hustle bukan buat kamu yang cuma pengen cepat dapat hasil, tapi buat kamu yang sanggup menunggu sambil terus berproses. Konsisten itu bukan soal upload tiap hari, tapi soal gak berhenti waktu hasilnya belum datang. Kalau kamu pernah gagal di side hustle, itu bukan akhir. Tapi, kalau kamu ngulangin kesalahan yang sama, maka kamu sendirilah yang jadi akhir dari impianmu. Tapi, hari ini, kalau kamu belajar dari semua ini, mulai perbaiki. Bangun fondasi, investasi ke diri sendiri. Maka, bukan cuma side hustle kamu yang berubah, tapi hidup kamu juga akan ikut berubah. Subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan konten selanjutnya, yaitu side hustle jalan tapi gak cuan-cuan. Ini cara benerinnya. Tulis di kolom komentar kesalahan nomor berapa yang paling sering kamu lakukan dan apa yang pengen kamu ubah sekarang.